Selamat malam, salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Duta Besar Indonesia untuk Mesir Bapak Fahri, Bapak Kiai Haji Hasyim Muzadi, Bapak Kiai Haji Malik Madani, Pak Atas Pendidikan Pak Sangidu, dan sahabat saya Pak Fadlan Mustafa. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mulai dari sisi yang lain karena tadi sudah dipaparkan oleh Pak Malik Madani tentang bagaimana yang kita sudah capai dalam 2 hari ini. Mungkin yang saya akan mulai adalah ungkapan yang diungkapkan oleh Kiai Haji Hasyim Muzadi pagi ini tentang kompetisi, Pak. Anda muda-muda semua di sini, kita saat ini masuk dalam dunia kompetisi. Di sini atau tidak, tapi kalau diikuti pembicaraan kita tadi pagi, bahwa kompetisi itulah yang paling penting. Kenapa kalau saya boleh berbicara sedikit tentang statistik? Pada abad ke-18, perbedaan antara produktivitas negara yang paling kaya dengan negara yang paling miskin itu kurang lebih cuma 1:5. Artinya apa? Kalau negara kita kaya, ya 1:5-nya bisa ditutup karena perbedaan produktivitasnya cuma 1:5. Saat ini perbedaan itu sudah 1:350. Makanya makin susah buat kita untuk mengejar negara-negara yang maju, misalnya Amerika. Makanya kalau kita lihat statistik dunia untuk negara-negara yang misalnya paling maju dalam bidang kompetisi ini, negara-negara yang dikaruniai oleh kekayaan alam yang berlimpah seperti Indonesia itu jarang yang berada di 10 besar, 20 besar. Bahkan Brasil yang mencoba untuk ini tetap aja di belakang. Isinya negara-negara yang sangat diuntungkan itu biasanya negara-negara yang sebenarnya penduduknya sedikit, tidak ada apa, nggak terlalu punya banyak. Misalnya salah satunya Swedia di sini. Mungkin Pak Dr. Reza nanti bisa share. Dan itu belum apa-apa. Kalau kita mengikuti pergerakan dari teknologi informatika dan kemudian dari rekayasa genetika, sebentar lagi perbedaan itu menjadi 1:1000. Kalau sudah 1:1000 udah susah. Nah, sebenarnya saya ingin share di sini adalah di tangan kalian semua. Apakah nanti pada saatnya Indonesia akan tetap tertinggal sebagai negara miskin yang satu, atau yang bisa menjadi 1000 tadi? Karena yang menjadi berbeda itu adalah bagaimana kita menguasai ilmu pengetahuan itu. Indonesia, saya pernah jadi pendidik di Indonesia. Mungkin karena kita dikaruniai oleh begitu banyak kelimpahan, kadang-kadang kita merasa tidak terlalu perlu untuk menguasai ilmu-ilmu itu. Karena kalau ada cerita lagu zaman dulu mungkin bukan lautan hanya balap susu, betul. Kita lempar kayu juga jadi begitu. Tapi hal itu janganlah membuat kita menjadi meninggalkan, karena terbukti tadi dari 1:5, 1:350, 1:1000. Itu harus kita rebut. Kalau mengikuti tadi siang juga Pak Kiai Haji Hasyim Muzadi mengatakan, kalau kita ingin memiliki Indonesia eksistensi di dunia, ya kita juga harus mengejar dalam dunia pengetahuan ini. Bentuknya macam-macam. Mungkin saya bisa share salah satu anggota I4, dia ahli dalam Islamic Finance. Orang Indonesia juga begitu. Tapi dia termasuk adalah orang yang mau menjelajah dunia dan menunjukkan pada Indonesia bahwa kita juga memiliki kemampuan yang tinggi dalam ini. Dia mulai dari Indonesia, bergerak ke Malaysia, kemudian ke Uni Emirat Arab, sekarang sudah berada di Inggris. Salah satu yang saya sarankan, kita kadang-kadang kalau lihat di TV kita banyak beraninya, tapi kalau sudah menyangkut hal yang ini kadang-kadang kita perlu lebih berani. Apa yang saya maksudkan itu adalah berani memunculkan pemikiran-pemikiran kita di level dunia. Jadi bukan di lingkungan kita saja.
Jadi kalau kita ngirim paper kita, misalnya karena di sini saya anggap akademisi dan ilmuwan semua, jangan dikirim cuma hanya di Mesir saja, jangan dikirim cuma hanya ke Indonesia saja. Mulailah kita coba kirim ke tempat-tempat yang memang sulit, misalnya yang kita tahu juga persaingannya lebih ketat. Kalau kita diterima di sana, datang. Karena itu seperti yang saya bilang, kalau kita berkelahi, mohon maaf kalau saya pakai kata-kata berkelahi, tapi dalam positifnya, makin sering kita berlatih lah, kalau saya bilang daripada berkelahi, berlatih begitu, makin ahli kita terhadap sesuatu. Sama halnya juga dengan penguasaan ilmu ini. Makin kita berani mengirimkan paper-paper kita, makin kita akan memiliki tingkat yang makin tinggi. Dan bukan yang seperti saya cerita tadi, bukan hal yang tidak mungkin. Bermula dari Indonesia, bergerak ke Malaysia, Malaysia ke Uni Emirat Arab, sekarang dia sudah berada di London. Dan itulah kita bisa membawa warna Indonesia yang lebih kuat kepada dunia. Dan apa yang penting dari sana? Ini sebenarnya akan saya jadikan sebagai penutup. Ilmu itu tidak pernah diberikan, ilmu itu harus dicuri. Ilmu itu ada di barat. Sudah waktunya sekarang pergerakan ilmu berpindah dari tadinya barat ke timur, sekarang bergerak harus dari timur ke barat. Karena kita lihat sekarang sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu ada di sini. Gimana caranya? Ya kita curi dulu ke tempat mereka. Ilmu nggak pernah diberikan. Kita berada di sana, setelah kita dapat semua ilmunya, baru kita bawa pulang ke Indonesia kembali. Karena tanpa hal itu hanya mengandalkan sumber daya alam Indonesia, kita akan terjebak tadi yang saya akan mulai dari 1:5, 1:350, 1:1000. Kita nggak akan pernah mengejar ke sana. Karena saya sekedar memberikan contohnya, beberapa pergerakan mungkin nanti rekan Adit bisa meneruskan. Misalnya pemercepat partikel yang besar sekarang kalau ada di sini dari fisika yang di Swiss, itu tujuannya, misalnya kita masih ngomong hal apa, saya cuma kasih contoh, mereka sudah berusaha mencari dimensi kelima. Kita tahu kan dimensi ada 3 tambah waktu. Kita masih sibuk mikir itu, mereka sekarang dengan large particle ini mencoba mencari dimensi yang kelima. Ya kalau orang udah ngomongnya sampai dimensi kelima, kita di mana ya? Ada berat ya ngejarnya gitu. Ya hal seperti begitu. Misalnya, saya rasa saya lebih suka nanti kita mungkin bisa bertanya jawab, masih banyak panelis yang lain di sini. Itu saja dari saya untuk malam ini. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Andreas, ini orang yang terpenting dalam ilmu manajemen di dunia. Pak Andreas ini adalah direktur High Group yang kedudukan kantornya di Singapura, membawai semua negara kecuali beberapa negara yang tidak ada di Afrika. Kecuali beberapa negara di Afrika, seluruh negara ada kantor perwakilan di bawah beliau semuanya. Sampai sempat men-setting kabinet Obama. Ini adalah contoh. Beliau hadir dengan tiket sendiri. Saya carikan Wisma Nusantara atau Wisma Gria Jateng. Mohon maaf, saya masih bisa pakai uang Amerika. Sementara saya tinggal di Grand Hyatt, saya bayar sendiri. Sahabat-sahabat saya ini datang sendiri dengan biaya sendiri karena sesuaikan dengan kawan-kawan Mesir katanya. Karena dengan Pak Fadlan katanya.